وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. الله عز وجل, Alhamdulillah alladzi min ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan. Insyaallah pada hari ini tanggal 13 Safar atau tanggal 13 Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 September. Insyaallah kita akan mengambil sebuah tema lanjutan dari pembahasan kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Rasul bil Mu'minat. Jangan memperkaya hukum-hukum di sekitar wanita muslimah, himbauan-himbauan yang bermanfaat di sekitar hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita muslimah. Dan kita masuk pada al-fasl hadis, pasal yang ke-6, yaitu ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita dalam masalah jenazah, penyelenggaraan jenazah. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين. Beliau mengatakan kataballahu al-mauta ala kulli nafsin wa ikhtassa huwa subhanahu wa ta'ala bil baqa'i. Qala azza wa jalla kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kematian bagi setiap jiwa, dan Allah khususkan untuk dirinya sendiri yang maha kekal, abadi, tidak akan pernah mati. Bagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman 27, segala sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa. Dan suaranya kecil banget. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha mulia, yang kekal dan abadi. واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها. Dan juga dikhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya yang mulia, Islam dengan syariatnya yang indah, mengkhususkan untuk jenazah Bani Adam, jasadnya Bani Adam ini harus diselenggarakan dengan penyelenggaraan yang khusus, diurusi dengan pengurusan yang khusus sebagai bentuk pemuliaan syariat agama terhadap manusia. Dan penyelenggaraan ini wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang hidup yang mengurusi jenazah tadi. Dan kata Syekh, wa nahnu nadhkuru fi hadzal fasli ma yakhtassu bin nisa'i. Dan pada kesempatan ini atau dalam pasal yang ke-6 ini kami akan menyebutkan poin-poin yang berkaitan tentang jenazah secara khusus yang berkaitan dengan kaum wanita apabila jenazahnya wanita. Yang pertama, poin yang pertama,
yajibu an yatawalla taksil al-mar'ati al-mayyitati nisa. Wajib yang mengurusi pemandian mayit wanita, pemandian si mayit perempuan adalah dari kalangan perempuan juga. Wala yajuzu lirrijali an yughsiluha illa az-zawj fa inna lahu an yughassila zawjatahu. Dan tidak boleh seorang laki-laki campur tangan ngurusi pemandian wanita. Kecuali siapa? Suami memandikan siapa? Istrinya. Sesungguhnya perkara tersebut dibolehkan. Atau hal ini dibolehkan oleh syariat. Wa yatawalla taksil ar-rajuli al-mayyit ar-rijal. Demikian juga yang mengurusi pemandian jenazah laki-laki juga kaum laki-laki pula. Wala yajuzu lin-nisa'i taksiruhu illa az-zawjah fa inna laha an tughassila zawjaha. Dan tidak boleh seorang wanita ikut campur memandikan laki-laki kecuali seorang istri memandikan siapa? Memandikan siapa? Suaminya. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari kalangan sahabat seperti anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ghassala zawjatahu Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan gelar Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala, dia memandikan istrinya. Siapa istrinya? Ali ya Ummahan, ibunda kita yang tercinta Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah meninggal dunia radhiyallahu taala masih muda, kurang lebih umurnya 29 tahun. Tidak lama berhidup berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Hasan dan Husain ditinggalkan dengan masih kecil. Hasan Husain. Nah, Allah musta'an. Jadi Fatimah ini radhiyallahu ta'ala anha satu-satunya putra Rasul atau putrinya, satu-satunya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia setelah Rasulullah SAW. Setelah sepeninggalan Rasulullah SAW kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak lama kemudian disusul oleh siapa? Fatimah. Adapun putra dan putrinya yang lainnya seperti Qasim, Ibrahim, Abdullah, dan juga Zainab, ini yang putri yang paling besar, Ummu Kulthum, Ruqayyah, ini meninggal duluan. Meninggal duluan. Meninggal sebelum Rasulullah SAW. Dan hanya Fatimah yang meninggal setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan Fatimah adalah putri Rasulullah SAW yang paling kecil, paling bungsu. Nah, ada yang lebih kecil lagi, ya, seperti Ibrahim itu lebih kecil. Ini meninggal duluan. Anak perempuan yang paling kecil, putri Rasulullah SAW, yang paling kecil adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau meninggal dunia, dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dua sosok manusia ini Ali bin Abi Thalib dan Fatimah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
yang paling dekat dengan baginda Mustafa Rasul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali Rasulullah SAW duduk bersama mereka berdua, berbagi kesedihan dan kebahagiaan bersama mereka berdua. Seringkali Rasulullah SAW berikan wasiat-wasiat khusus, pesan-pesan khusus untuk mereka berdua, Ali dan juga Fatimah. Ta'ala. Demikian juga kata Syekh Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha, wassalat zawjaha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebutkan juga Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha, Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha, ini istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi setahu saya bukan ibunya Fatimah, bukan ibunya Aisyah, bukan ibundanya. Nah, jelas Abu Bakar punya istri lebih dari satu. Di antaranya Asma bintu Umais ini memandikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal dunia. Dari dua riwayat ini menunjukkan, dan ini tidak ada satupun dari kalangan sahabat mengingkari, tidak ada satupun dari kalangan sahabat mengingkari dari riwayat di atas. Kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya boleh seorang suami memandikan istrinya, atau sebaliknya seorang istri memandikan jasad suaminya. Poin yang kedua, ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yustahabbu takfinul mar'ati fi khamsati athwabin bid. Ini pendapat beliau, pendapat Syekh Shalih Fauzan, dan ini pendapat juga jumhur ulama, bahwasanya disunnahkan, nggak wajib, disunnahkan mengkafani wanita, mengkafani muslimah, mayit wanita, mayat perempuan dengan 5 lembar kain kafan. Biar tidak kaget, memang berselisih para ulama dalam hal ini ummahat, antara 5 atau 3. Nah, saya katakan mengjumhur ulama banyak berpendapat 5. Berdalil mereka dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Laila As-Thaqafiyah, dari seorang sahabiyat namanya Laila As-Thaqafiyah. Nah, beliau berkata, Laila berkata, kuntu fi man ghassala Kulthum bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha. وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقار ثم الدرع ثم الخمار ثم ملحفة ثم ملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. Laila mengatakan radhiyallahu taala anha, aku di antara wanita-wanita yang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kulthum bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha tatkala beliau meninggal dunia. Dan yang pertama kali Rasulullah SAW berikan kepada kami, kata Laila radhiyallahu taala anha, al-hiqab, yaitu kain untuk penutup tubuh bagian bawah atau sarung lah istilahnya. Kain kafan untuk bawahan yang pertama kali diserahkan kepada kami. Thumma dir'u, kemudian kain untuk penutup badan. Thumma al-khimar, kemudian jilbab, kain penutup bagian atas kepala dan di bawah kepala.
Kemudian lembaran untuk diselimutkan, maksudnya untuk dibalutkan ke seluruh tubuh jasad mayit. Kemudian lembaran satu lagi, jadi ada dua lembar untuk penutup seluruh jasad mayit. Dan di dalam itu, dalam dua lembar tadi, sebelum dua lembar tadi sudah ada 3 lembar yang sudah kita jelaskan. Jadi ada 5 potong. Di 5 potong ini bisa kita jelaskan, yaitu izar, pakaian, potongan kain, kafan untuk menutupi tubuh bagian bawah. Yang kedua, kain kafan atau potongan kain untuk menutupi kepala dan sekitarnya, dan baju. Itu yang ketiga, baju. Walafafataini, 2 lembar, yang dua lembar ini 2 lembar seperti kain kafan biasa dibalutkan atau dibalutkan ke seluruh tubuh mayit seperti yang kita ketahui. Nah, di 2 lembar ini baru 3 di atas, kemudian ditutupi dengan 2 lembar kain kafan. Yang jadi permasalahan, kok bisa berbeda pendapat para ulama? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Sebab perselisihannya yaitu dalam menyikapi hadis yang kita baca tadi dari hadis Laila As-Saqafiyah, dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ada banyak para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Buhiti, Syalbani, Syu'aib Arnaud, dan yang lainnya, para ulama hadis, pakar hadis dahulu sampai hari ini menyatakan bahwasanya hadis ini lemah. Menyatakan hadis ini apa? Lemah. Ada juga yang mengatakan tayyib. Ulama yang mengatakan lemah ini akhirnya berpendapat tidak bisa, banyak riwayat lemah. Lebih dari 6 atau 5 riwayat yang menyebutkan hadis ini, dan rata riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah karena lemah sekali. Bahkan majhul, tidak diketahui rawinya, segala macam lah. Sehingga para ulama seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya berpendapat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau nggak bisa dijadikan hujjah, ya kembali pada hukum asal. Hukum asal menghafani mayit yang sahih, cara menghafani mayit yang sahih, yaitu hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau hadis yang sahih, beliau ketika meninggal dunia dikafani dengan 3 lembar kain. Ini hukum asalnya, ini hadis sahih, 3 lembar kain. Mereka berpendapat ini 3 lembar kain ini nggak cuma untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk kaum perempuan juga. Karena dalil ini tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Akhirnya kembali kepada hukum asal dalam mengkafani, yaitu cukup dengan 3 lembar kain. Baik. Ini ummahat asal muasalnya. Adapun jumhur ini berpendapat, karena mereka juga berpandangan hadisnya hadis yang sahih, seperti Syaukani menghasankan, Imam Syaukani menghasankan, Imam Nawawi juga menganggap hadis ini hasan. Ini setahu saya 2 orang ini, 2 ulama ini yang menghasankan rahimahumullah. Di antara yang mensahihkan riwayat ini, maka beliau, bahkan para ulama-ulama yang lainnya juga mengambil pendapat ini, akhirnya berpendapat bahwasanya untuk kaum wanita disunnahkan untuk mengkafaninya dengan 5 lembar kain kafan. Perinciannya sudah kita jelaskan di atas. Terus bagaimana ini Ustaz? Bagi saya amat sangat sederhana. Kalau Anda lebih cenderung untuk melemahkan sampai hari ini, tapi saya tidak
Tidak masalah, tidak apa-apa kalau mau dipakai hadis ini. Bagi yang menganggapnya hasan, bagi yang bagi yang berpendapat bahwasanya hadis-hadis yang hasan. Dan ini enggak cuma satu, para ulama, banyak ulama, bahkan jumhur berpendapat dengan ini gitu. Cuman saya tidak mengambil pendapat ini, saya lebih cenderung melemahkannya. Saya lebih cenderung melemahkannya. Tapi kalau bagi ummahat atau akhwat yang mengamalkan tidak ada salah, tidak apa-apa. Terus juga harus pahami ini tidak wajib ummahat. Tidak wajib. Para ulama. Nah, baik. Jadi masalah ini, masalah mengkafani wanita ini nggak usah diperbesar. Maksudnya kalau ada kalau di kalangan di masyarakat kita ya terbiasa dengan 55 tidak ada masalah. Cuman saya masukan bagi yang mau ngafani wanita, kaum wanita, ngafani mayit perempuan, baik dengan 5 lembar kain ataupun dengan 3 lembar. Nah, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perhatikan kain kafan itu yang lebarnya 1,5 meter. Lebarnya bukan panjangnya. Cari kain kafan. Sebenarnya bukan kain kafan, kain apa saja yang warnanya apa? Putih. Karena sekarang ini anggapan yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita. Kain kafan itu ya seperti itu yang udah disiapin itu untuk kain kafan itu yang kainnya, aduh, tidak banget lah pokoknya, kualitas rendah segala macam lah, jelek, sering dan mudah robek, mudah koyak, mudah apalah gitu. Dan lebarnya cuma 1 meter, lebih dikit kok nggak salah. Dan itu tidak cukup, biasanya harus segala macam diakalin bagaimana caranya biar cukup. Nah ini tolong anggapan yang salah oleh masyarakat dalam 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 mengartikan atau dalam memahami kain kafan ini tolong jangan dipakai. Maksudnya apa? Mengkafan itu harus pakai kain kafan yang kayak seperti itu. Enggak ada kayak gitu. Kain kafan itu kain aja yang warnanya putih. Itu pun sunnah. Warna putih pun itu juga apa? Sunnah. Kalau enggak adanya cuma batik umumnya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Warna putih itu pun hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Dan lebih sunnah lagi dari 3 lembar ini ada kain putih tapi yang ada sanglurnya bergaris, kain yang bergaris. Ini disunnahkan juga sebagaimana dilakukan oleh sahabat dalam pengurusan jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 dari 3 kain kafan untuk Rasulullah SAW itu kain as-sahuliyah al-yamaniyah, kain yang bergaris, yang kain itu dibuat di Yaman. Nah, itu tolong diperhatikan. Usahakan cari kain, bahan-bahan bolehlah, bahan untuk baju yang penting warna putih, itu biasanya lebarnya 1,5 meter. Dan itu kalau lebar 1,5 meter ummahat, tidak perlu lagi kita repot-repot dalam membungkusnya, dan itu akan terbungkus dengan rapi dan sempurna. Tidak terlihat. Karena pengalaman saya berkali-kali susah saya menghitungnya berapa kali kejadian. Pengalaman saya ketika saya menurunkan jenazah di liang lahat ummahat. Saya ngangkat jenazah ini. Ketika saya menerima jenazah dari atas, itu sering tersingkap auratnya, tersingkap kain kafannya gara-gara kain kafan yang sempit-sempit tadi, yang 1 meteran tadi. Diakalin bagaimana caranya ternyata tetap itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Sering kali saya yang ummahat melihat, ya subhanallah, sudah hati-hati kita. Nggak mungkin lah kita nggak hati-hati dalam mengangkat jenazah. Nggak mungkin lah. Tapi tetap aja itu terjadi gitu. Karena apa? Karena kain kafan ini memang nggak standar. Kalau saya pernah mengkafani, saya pertama kali ikut mengkafani jenazah, memandikan jenazah, mengkafani.
Ya, terus ikut angkat-angkat gitu, Umahat. Ketika saya masih muda, belum nikah, tahun 2004, saya masih ingat. 2004, bulan Desember, 20-an Desember lah. 20-an Desember tahun 2004. Mungkin kok nggak 26, ya 27 Desember. Pas itu musim haji. Dan saya memandikan jenazahnya bukan di tempat-tempat yang basing-basing. Saya memandikan jenazahnya di Mekah. Saya ikuti qadarullah ma syafa'al. Alhamdulillah ya. Uh, Salah seorang masyayikh menunjuk saya untuk ikut serta ngurusin jenazah setelah ini selesai haji. Saya diminta untuk mengikuti untuk membantu ya tim-tim yang disiapkan oleh kerajaan Saudi Arabia untuk mengurusi jenazah jamaah haji. Dan ketepatan saya juga nganggur waktu itu habis haji, diminta untuk ngurusin itu, cuman sehari saja. Dengan harapan juga bisa belajar. Ya subhanallah, ternyata banyak pelajaran yang saya temukan. Subhanallah, di situ kurang lebih saya jenazah yang saya lihat itu di tempat yang dimana saya ngurusin itu di daerah Aziziyah di Mekah. Itu seingat anak ada 17 mayit jenazah yang kita urusin itu di situ aja. Dari mulai memandikan, dari mulai menerima bahkan dari keluarganya, terus sampai memandikan, menghafani. Ya subhanallah ya umahat, dikroyat la tunsa. Dikroyat la tunsa. Kenangannya tidak pernah saya lupakan. Kenangan indah. Itu saya masih muda, belum nikah, masih kuliah, baru dapat 2 semester gitu ya. Masih muda banget. Alhamdulillah saya sudah haji. Dapat undangan dari Raja Fahad pada waktu itu. Raja Fahad sudah meninggal rahimahullah. Dan saya dapat ya tadi kesempatan yang sangat istimewa bisa belajar mengurusi jenazah. Dan saya banyak pelajaran luar biasa di sini. Saya melihat macam-macam mayat ini, macam-macam bentuknya, masya Allah, luar biasa. 17 mayat di depan mata saya. Ada yang bersyahadat tangannya, telunjuknya bersyahadat. Ternyata dia meninggal ketika sholat. Selesai saudaranya ya. Macam-macam yang jelas. Bahkan ada orang yang sudah meninggal 5 hari kemudian baru ditemukan. Itu juga kita mengurusinya. Ada yang jelas apa namanya itu? Sebelum dibalut sambung ke speaker apa namanya? YouTube. Apa namanya? Dibalut dengan kayak dibungkus plastik karena sudah mulai keluar cairan. Dan tidak sembarangan kita mengangkatnya karena udah apa ya? La haula wala quwwata illa billah, kulit-kulitnya sudah mulai melupas begitu ya. Ini jelas nggak dimandikan karena kalau dimandikan tambah bisa merusak tubuh si mayat tersebut. Makanya dikafan cukup ditayamum oleh Syekh. Dan saya pun juga cuma lihat saja, nggak ngurusin. Semuanya dari Syekh, cuman kita disuruh melihat gimana caranya mengurusi seperti itu. Sampai kita mengangkatnya ke mobil dan dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan. Saya sebagai orang Indonesia, jujur saja saya sangat bangga sekali bisa berkhidmat meskipun hanya cuma sehari mengurusi kaum muslimin, hanya cuma mengurusi jenazah. Jadi kalau umat yang pernah umroh banyak jenazah diangkat itu ya di antara tim-tim kita itu yang pernah kita bareng-bareng sama mereka. Jadi ada yang khusus untuk membawa jenazah ke Masjidil Haram. Nah, di situ saya melihat kain kafan yang pertama kali saya lihat kain kafan yang lebarnya 1,5 tadi. Jadi enak, jadi balutnya tuh enak dan benar-benar rapat sekali, masya Allah. Nah, dan saya pernah praktekkan itu beberapa kali di dalam praktek jenazah, memang beda. Jadi hasilnya itu nanti pengafanan itu hasilnya itu masya Allah, jadi rapi sekali dan benar-benar rapat. Nah,
Dan insya Allah dijamin. Saya katakan saya jamin 100% tidak akan tersingkap apa auratnya. Kalau lebarnya 1,5 meter. Mungkin ada yang tanya, Ustaz gimana kalau itu 1 meter tadi, tapi kita jahit? Tidak ada masalah, tapi kan repot juga. Ada orang mati, terus harus dijahit segala macam, ini kan repot. Cari aja kain kafan yang sudah jadi 1,5 meter. Dan menjahit kain kafan ini, anggapan orang-orang awam ini hal yang tabu loh, Mas. Ya, keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru. Tapi ya, mau apa boleh buat gitu loh. Mereka memiliki keyakinan seperti itu, sehingga kalau kita langsung lakukan seperti itu, nah, ditakutkan akan menimbulkan kegaduhan. Nah, makanya saya anjurkan untuk cari kain kafan yang lebarnya 1,5. Dan insya Allah antuna semuanya udah pada praktek, insya Allah. Dan ya, ya seperti itulah, insya Allah tidak jauh beda, insya Allah. Yang poin yang ketiga, ma yusna'u bi sya'ri ra'sil mar'ati al-maitah. Apa yang kita lakukan dengan rambutnya si mayit perempuan ini? Syekh hafizahullah taala Syekh Fauzan yaj'alu thalatha dhafair wa tulqa khalfaha bi hadits ummi Atiyah fi sifati ghusli binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu rambutnya diapain ummahat yang sudah pernah belajar? Dikepang berapa? Dikepang 3. Nah, dikepang 3 kemudian ditaruh di belakangnya, bukan ditaruh ke depan kan gitu, enggak, tapi ditaruh di belakangnya. Dikepang 3. Nah, rambut dikepang 3 itu kepangannya itu ya rambutnya dibagi 3 terus baru dikepang begitu loh umahat. Atau dikepang 3 kepangan gimana? Rambutnya tadi dibagi 3 terus baru dikepang. Jadi cuma 1 nanti. Nah, bukan 3 kepangan kayak apa gitu, bukan. Nah, dikepang 3 itu ya seperti ummahat ngepang rambut, dan mengepang rambut ini ummahat yang dirahmati oleh Allah dan akhwat termasuk sunnahnya, termasuk sunnahnya wanita-wanita yang salihah, wanita mulia, wanita-wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW, hidup dan setelah mati. Nah, dan Rasulullah SAW sudah kita jelaskan kemarin itu, hendaknya rambut ini biasakan dikepang. Nah, jangan diikat begitu saja. Tapi sekarang ini saya melihat, wallahu ta'ala alam, mana nggak melihat ya, nggak tahu lah. Wallahu ta'ala alam, sekarang ini kelihatannya mulai malas dan luntur sunnah ini di tengah-tengah kaum wanita. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ummu Atiyah, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, dan Ummu Atiyah termasuk dari tim wanita yang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fadhafarna sya'raha thalathata qurunin wa alqainahu khalfaha, muttafaqun alaih. Nah, dan aku kepang rambutnya putri Rasulullah SAW 3 kepangan. Nah, dan aku taruh di belakangnya, maksudnya ditaruh di belakangnya si mayat tersebut, ini diposisikan di belakangnya, ya di arah belakang, sudah itu jelas insya Allah, bukan dikedepankan. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Hukmun nisa, hukmu tiba'i nisa'il janaiz. Apa hukumnya? Ini poin yang keempat. Apa hukum mengikuti jenazah bagi seorang wanita? Apa hukum seorang wanita mengikuti jenazah sampai kuburan?
عن أم عتية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. Ummu Atiyah mengatakan Rasulullah SAW melarang kami untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Walam ya'zim alaina. Qad yakunu muraduha lam yu'akkid an-nahyi wa hadha la yanfi at-tahrim. Faqad takunu hiya dhannat anhu laysa binahyi tahrimin. Wal hujjah fi qawlihi Nabi SAW la fi dhanni ghairihi. Ummu Atiyah mengatakan Rasulullah SAW melarang kami kaum wanita untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Walam ya'zim alaina, tapi beliau tidak begitu menegaskan larangannya. Tapi beliau tidak begitu menegaskan. Ini perkataannya Ummu Atiyah loh, ummahat, ya, bukan perkataannya Rasulullah SAW. Jadi Ummu Atiyah berkeyakinan bahwasanya larangan itu tidak begitu tegas gitu. Nah, tapi ini dijawab oleh para ulama yang dijadikan dalil itu bukan perkataannya Ummu Atiyah, walam yajzim alaina, dan tidak menegaskan larangannya kepada kami. Bukan itu yang dijadikan dalil. Hendaknya yang dijadikan dalil nuhina, kita dilarang, kami dilarang, kaum wanita dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang dijadikan dalil di sini. Makanya Syekhul Islam Taimiyah yang beliau mengatakan ini hanya sekedar pendapatnya Ummu Atiyah saja. Yang patut kita cermati, yang patut kita pegang bukan pendapatnya Ummu Atiyah, tapi sabdanya siapa? Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang sahih Bukhari Muslim. Nah, jadi Syekhul Islam dan juga para ulama seperti Ahmad bin Hanbal merata dan juga yang lainnya banyak yang mengharamkan sama sekali dan diperbolehkan seorang wanita mengunjungi kuburan. Dan pendapat ini yang diambil oleh kebanyakan masyayikh, di antaranya Syekh Shalih Fauzan, dan fatwa yang diambil di Saudi Arabia semuanya ini berlaku di Saudi Arabia, mengfatwanya begitu, wanita tidak boleh atau dilarang untuk ke kuburan. Nah, ada yang berpendapat boleh, seperti Syekh Albani. Syekh Albani bukan orang Saudi, makanya fatwanya nggak dipakai di Saudi, karena beliau bukan orang Saudi, bukan di Saudi, beliau di Yordania rahimahullah ta'ala. Beliau ahli hadis. Syekh Albani berpendapat boleh wanita mengunjungi kuburan atau mengikuti jenazah, tapi tidak sering-sering, katanya. Beliau berdalil dengan hadis la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat, atau semoga Allah melaknat wanita yang sering mengunjungi kuburan. Adapun sesekali boleh, katanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat yang sebagai bentuk keterhati-hatian, kalau ana lebih cenderung wanita tidak ke kuburan karena apa? Mahalul fitan di sini bisa memancing wanita tersebut terus pada perbuatan fitnah atau menimbulkan fitnah, menjatuh pada perbuatan kufur dan syirik, na'udzubillah min dzalik. Karena perasaan seorang wanita ini sangat kuat sekali dan dominan, seringkali kurang bisa menguasai dirinya. Namanya kesedihan, lihat dikuburkan, kadang masih teriak-teriak, nangis-nangis. Ini yang ditakutkan. Masih meratap, ini yang ditakutkan. Makanya tidak dianjurkan seorang wanita sebisa mungkin ummahat, sebisa mungkin tidak, kalau semuanya ya sekali nggak ada masalah, sekali bukan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jadikan jadwal tiap tahun ini tidak benar. Sekali tidak ada masalah, karena ada yang berpendapat di tanah. Meskipun saya lebih cenderung untuk tidak mengunjungi kuburan bagi kaum perempuan, ya tadi hikmah dari larangan tersebut yaitu karena wanita perasaannya dominan dan segala sesuatu dibawa perasaan segala macam, sehingga kurang bisa menguasai dirinya. Ditakutkan kok terjerumus pada fitnah.
Adapun doa di mana saja, doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang saleh mendoakan orang tua kita, insya Allah sampai kepada beliau manfaat doa dari manfaat doa tadi. Tapi kalau kita berdoa dan kita bukan orang yang saleh, ya jangan mengharap bahwa doa itu bermanfaat untuk orang tua kita. Karena syarat doa itu bermanfaat bagi si mayit dengan syarat yang mendoakannya saleh. Waladun salihun yad'u lah. Waladun salihin yad'u lah. Syaratnya harus orang yang saleh. Anak keturunan kita yang saleh dan mau mendoakan. Nah, ini syarat yang kedua, mendoakan. Nah, ini penting sekali. Dan juga orang tuanya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang menegakkan salat, orang yang menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang menyia-nyiakan salat, tidak salat. Ya, kalau sudah seperti ini berat. Nah, ini berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti anak turunnya dengan keimanan pula, maka akan kami gabungkan mereka dalam satu surga. Dan aku kumpulkan mereka dalam satu surga, dan tidaklah kukurangi sedikit pun dari amal perbuatan mereka, dan setiap orang tergadaikan dengan perbuatannya. Nah, yang poin yang kelima tadi, tahrim ziaratul kubur ala nisa. Syekh berpendapat haram hukumnya seorang wanita, seorang perempuan mengunjungi, menziarahi kuburan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, atau bahwasanya Rasulullah SAW la'ana zuwaratul kubur. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang suka menziarahi kubur. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengomentari hadis ini, wa ma'lumun anna al-mar'ata idza futiha laha hadzal bab akhrajaha ila al-jaz'i wan-nadbi wan-niyahah. Telah diketahui oleh semuanya bahwasanya apabila kita berikan kesempatan kepada wanita, kita bukakan pintu untuk mereka untuk mengunjungi kuburan, kita keluarkan wanita dari rumahnya menuju kuburan, maka ini akan membuat mereka bisa terjatuh kepada al-jaza', meratap, kesedihan yang terus berlarut-larut, lima fiha min ad-dha'fi wa kasratil jaza'i wa qillatis sabr. Karena pada jiwa, karena sifat keumuman wanita itu lemah. Sifat keumuman wanita itu adalah lemah dan ya segala sebuah perasaan, dan suka mudah berkeluh kesah, mudah bersedih, dan kurang bersabar. Nah, ini perkataannya, bukan omongan saya ini, perkataannya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Wa aidan فإن ذلك سبب لتأدي الميت ببكائها والافتتان الرجال بصوتها وصورتها. Dan juga kama jaa fi hadits akhar, fa inna kunna taftinna al-hayya wa tu'dhina al-mayyit. Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan, selain juga mengomentari perkataan Syekhul Islam, tetap masih perkataannya Syekhul Islam, bukan Syekh Shalih Fauzan, masih dengan perkataannya Syekhul Islam Taimiyah. Dan juga sering bisa jadi apa yang dilakukan oleh seorang wanita dengan meratap, banyak bersedih, meratap ini tahu ya, meratap tuh teriak-teriak, cabik-cabik muka, acak-acak rambut karena kesedihan, bentur-benturin kepala ke tembok, nyakar-nyakar, gulung-gulung tanah. Ini semuanya apa? Meratap, nyubek-nyubek baju, karena saking sedihnya. Itu kebiasaan wanita jahiliyah. Kalau ditinggal
ada juga di luar Islam, ada ternyata itu meratap ummahat. Disebutkan dari lahir sampai terus disusui, terus sambil nangis-nangis, sambil teriak-teriak gitu, sambil mendendangkan bait-bait pantun puisi begitu. Itu sambil nangis-nangis, sambil teriak-teriak. Ada itu, ada. Ternyata itu perkara yang diharamkan dalam agama kita. Alhamdulillah. Muslim, muslimah dalam menghadapi ujian dan cobaan tidak seperti itu. Tidak meratap. Nah, tidak teriak-teriak sampai ya Allah. Tidak. Itu meratap. Itu diharamkan oleh Islam. Nah, kata Syekhul Islam, karena ratapan-ratapan si wanita ini akan mengganggu dan menyakiti si mayit. Dan tangisan serta teriakan suaranya juga bisa memfitnah, menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki yang mendengar dan melihat perilakunya, mendengar suaranya, melihat dia teriak-teriak bulung-bulung kadang-kadang terbuka auratnya. Nah, kama jaa fi haditsin akhar fa inna kunna taftinna al-hayya wa tu'dhina al-mayyit, kata Syekhul Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kaum wanita, sesungguhnya kalian itu wahai kaum wanita bisa menimbulkan fitnah bagi orang hidup dan menyakiti si mayit dengan ratapan-ratapan kalian. Wa idza kanat ziyaratun nisa'il quburi madhannatan wa sababan lil umur al muharramah fi haqqihinna wa haqqir rijal. Wa idza kanat ziyaratun nisa' wal hikmatu huna ghairu madbutah fa innahu la yumkin an yuhadd al miqdar alladhi la yufdi ila dhalika wa la tamyiz baina an-naw' wa an-naw'. Wa min asli asy-syari'ati an al-hikmah idza kanat khafiyatan aw ghairu muntashirah 'ulqa al-hukmu bi madhannatiha. Nah, yang jelas ziarahnya wanita, Syekh Islam mengatakan wanita menziarahi kuburan ini bisa menjadi sebab terjadinya perkara-perkara yang haram yang lainnya, dan ini tidak terjadi, makanya diharamkan oleh syariat. Fayuhramu hadzal bab saddan lidzari'ah. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan diharamkannya hal ini, maksudnya mengunjungi atau ziarah kuburan bagi kaum wanita, saddan lidzari'ah, jadi menutup pintu-pintu, celah-celah yang bisa mendorong atau mengakibatkan orang berbuat haram. Ditutup sejauh-jauh hari sebelum terjadi, ditutup. Namanya saddan dzari'ah. Kenapa kita diharamkan menjenguk betina? Saya berikan contoh. Maksudnya betina jenguk lanang. Kenapa ya Ummahat diharamkan? Gak bisa dijawab. Berarti boleh ya, berarti selama ini dijengokin gitu. Nah, ya, kenapa itu? Kenapa? Saddan lidzari'ah, sebagai usaha untuk memutus apa? Pintu-pintu yang mengarah kepada jalan yang haram. Kenapa diharamkan kita melihat laki-laki yang bukan mahramnya atau menjenguk betina yang bukan mahramnya? Karena ini bisa mengarahkan kita untuk berbuat apa? Zina. Nah, sebelum terjadi itu maka diharamkan. Sebelum terjadi itu maka diharamkan oleh syariat. Makanya sebenarnya video seperti ini juga tidak begitu manfaat. Apa sih manfaat? Yang penting adalah bisa terdengar sebenarnya. Ini terdengar suaranya cukup. Kama harrama an-nazar ila zinatil batinah lima fi dzalika min al-fitnah. Sebagaimana diharamkannya melihat pada perhiasan-perhiasan yang perhiasan bagian dalam yang dipakai oleh wanita, maksudnya seperti melihat antingnya, cincinnya, perhiasan yang bagian dalam yang dia tutupi pakai kain. Sebenarnya ketika dilihat ini bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kama harramal khalwah bil ajnabiyyah, sebagaimana diharamkannya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ikhtilat, campur aduk laki-laki yang bukan mahramnya. Ini diharamkan semuanya dalam Islam.
Tujuannya apa ya Ummahat? Saddan lidzari'ah, sebagai upaya untuk apa? Memutus jalan-jalan yang mengarah kepada hal yang haram, pintu-pintu yang mengarah kepada yang haram ditutup jauh-jauh hari biar itu tidak terjadi. Itu namanya saddan dzari'ah. Sebelum terjadi zina, makanya diharamkan dulu. Dengan khalwat diharamkan, dengarin musik diharamkan, campur aduk laki-laki diharamkan, berduaan diharamkan. Karena ini bisa mengarah kepada zina. Setan ini kan pintar. Setan ini kan sering mengelabui kita dengan amat sangat halus dan mulus. Amat sangat halus dan luar biasa. Triknya itu luar biasa. Dan setan luar biasa, terutama dengan akhwat-akhwat yang sudah ngaji, umat-umat yang sudah kenal syariat, tentang hijab, akan digiring. Ada sana loh, di acara itu loh, seru loh, banyak yang jualan loh di sana. Ternyata di sana banyak apa? Ikhtilaf, khalwat. Aduh, kanan betino jadi satu. Meskipun tidak ada musiknya, tapi kan ikhtilaf tempatnya. Ini harus hati-hati. Terus ngapain sih itu akhwat ke situ tuh ngapain? Belanja apa dia yang dibelanja? Belanja bawang putih, bawang merah. Apa yang jadi? Usah mau jalan-jalan. Ketahuan ternyata. Anak tidak menganjurkan. Lebih baik hadir pengajian seperti ini aman. Nah, kamu belanja suaminya suruh belanja. Ustaz, pengen lihat Bang Ustaz. Anak pengen hadir pengajiannya aja, Ustaz. Baik, tidak apa-apa. Asalkan dijaga batas-batas syariat. Ini umat setan ini cerdas. Cerdas, tapi dia lemah. Cerdas banget dia itu. Mengelabui kita itu amat sangat lembut banget. Tipis banget tanpa kita sadari kita terperangkap dalam jaring-jaringnya. Sangat teman-teman. Seru banyak sekali. Ada apa yang ada di situ kan ada juga di samping rumah kita, depan rumah kita, toko online kan bisa, dengan online bisa sekarang online dari umat-umat Palembang bisa diantar. Gitu. Ujung-ujungnya ya pengen lihat lah Ustaz. Ini Allah Musta'an. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu awrah. Al-mar'atu awrah. Diulangi oleh beliau dua kali. Wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Aurat. Suaranya aurat, tubuhnya aurat. Semuanya bentuk tubuhnya aurat. Berlenggak-lenggoknya ketika berjalan. Aurat wanita itu. Harus ditutupi wanita itu. Harus ditutup dengan hijab syar'i. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan hiasi dirinya. Meskipun dia hitam, banyak jerawat, tapi kok dari belakang orang tuh sudah pada jatuhnya cantik begitu. Iya, karena setan di situ juga menghiasi, dihiasi. Gimana caranya? Dia menebar fitnah bagi orang. Bagaimana caranya laki-laki itu kena mudaratnya, kena marah bahaya, tebaran-tebaran pesona dia. La haula wala quwwata illa billah. Ini hadisnya sahih. Kalau dia keluar istashrafa syaitan, makanya ada syariat khusus untuk wanita. Dan ini sering sudah anak bahas dengan detail sekali, terperinci sekali di kajian Rebu di markas kita di Al-Madinah. Nasihat-nasihat untuk kaum wanita. Ada hukum khusus untuk wanita ini. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Di antaranya ketika berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya harus berinteraksi di
balik apa? Hijab. Dzalika adharul qulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih suci buat hati kalian dan buat hati mereka. Dan buat hati mereka. Ini hati-hati umat. Nah, anak ternyata apa? Ngotot pengen hadir karena pengen jenguk Ustaz. Oh itu Pak Ustaz pulang. Imut juga ya ternyata ya Ustaz. Loh, ini terucap umat. Hai, benar ini. Hai, wallah demi Allah. Hai. Ngelus dada kita dengan imut ya ternyata Ustaz pulang itu. La haula wala quwwata illa billah. Musibah wallah. Musibah. Nah, ini tolong diperhatikan. Dan alangkah bagusnya kalau ada event-event apalah namanya, Anda juga nggak begitu paham, Anda juga belum pernah mengunjungi seumur hidup. Nah, belum pernah memang orangnya itu karena biasanya tinggal di hutan, banyak rumah dengan monyet gitu kali ya. Nggak begitu banyak gaul dengan hal seperti ini. Karena mungkin kita biasa belusukan ke sungai pasir, sungai lumpur, apa-apa harus hidup dengan alam. Mungkin kurang begitu nyaman saya di dengan hal seperti itu. Nah, apa saja, event apa saja, hendaknya dijadwal pengunjung laki-laki dengan pengunjung perempuan. Bagusnya. Perempuan dari jam 8 sampai jam 12. Pengunjung laki-laki 12 sampai mungkin menjelang habis duhur sampai menjelang asar mungkin loh, atau sampai maghrib kan bisa kayak gitu. Nah, atau dengan hari ini perempuan hari ini, nah itu bisa ini hanya sekedar masukan aja juga, nggak cuma saya yang mengomentari tapi juga ustaz-ustaz yang lain juga banyak berkomentar dan insya Allah baik itu nasihat, dan kita bukan menghalangi untuk diadakan event seperti itu, tapi ya harus dijaga batas-batas syariah. Dijaga batas-batas syariah. Tapi kalau enggak masih dibiarin kayak gitu ummahat, saya katakan lebih baik tinggal di rumah aja. Nah, tinggal di rumah aja, ikuti kajian-kajian yang sudah ada. Kehormatan kita ini mahal. Kehormatan kita ini mahal harganya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian bersolek berdandan sebagaimana dandanannya wanita pada zaman jahiliyah yang pertama. Nah, jadi itu sudah saya jelaskan bagaimana dandanan wanita jahiliyah yang pertama, sudah saya sampaikan di sini. Tahrimun niyah selanjutnya masih berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ini atau berkaitan dengan jenazah ini. Ini pembahasan yang terakhir, poin yang ke-6, tahrimun niyah, haramnya meratap. Haramnya meratap, jadi sering kali dilakukan oleh wanita. Wa yarfus sauti bin nadbi, yaitu mengangkat suara, teriak-teriak karena meratap. Wa syaqul juyubi, dan menyobek baju. Walatmul khaddi, dan menampar-nampar pipi dan wajah. Wanatfus sya'ri, mengacak-acak bahkan sampai mencabut rambut, bahkan sampai menggundul rambutnya karena kesedihan. Wataswidul wajhi wa khamshihi jaz'an 'alal mayyit, dan mewarnai wajah dengan warna hitam, mencakar-cakar, memukul-mukul, ya ilaha illallah, karena semuanya itu sebagai bentuk kesedihan yang dia tujukan kepada si mayit. Waddu'a bil wail wa ghairi dzalika mimma yadullu 'ala al-jazaa min qada'illahi wa qadrihi wa 'adami sabri, dan berdoa dengan doa kecelakaan. Sengsara aku ditinggal oleh si fulan, sengsara hidupku, kayak gitu itu. Banyak umat, dah aku nggak ada harapan hidup kok ditinggal si fulan. Ya macam-macam lah. Kok ini ibu ini meninggal, aku nggak pengen hidup di dunia ini. Ada yang mengatakan seperti itu.
Ya subhanallah, ini doa-doa yang berbahaya. Doa-doa yang berbau kecelakaan, mendoakan diri dengan kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Nah, ada seorang mengatakan pada saya pernah nyuci motor itu di dekat rumah. Tukang cuci motornya, Pak, ibu saya masih ada, Pak. Pak, saya nggak mungkin hidup susah seperti ini. Ya subhanallah, ini perkataan kubur. Seandainya ibu seolah menisbatkan nikmat dan sengsara kepada orang tua, ini perkataan yang bahaya. Saya katakan tidak boleh ngomong seperti ini. Ini perkataan yang tidak layak diucapkan seorang mukmin, muslim. Nah, doakan ke orang tua, terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berkeluh kesah seperti itu, berlebihan sampai menisbatkan kepada orang tua. Seandainya orang tua masih hidup, pasti saya nggak hidup sengsara kayak gini. Nah, dan banyak juga ketika sedih itu tadi ngomong, ya, saya nggak mau, saya ikut ibu, ada kayak gitu, saya ikut mati gitu. Nggak boleh seperti itu, Umar. Nah, dan ini semuanya doa. Dan ini menunjukkan kalau orang tersebut orang yang tidak menerima. Jadi niyahah ini menunjukkan atau menjadi bukti kalau orang tersebut lemah imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan kurang sabarnya terhadap menghadapi segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika haramun wa kabirah. Dan itu semuanya hukumnya adalah haram dan termasuk dari dosa besar. Lima fi sahihain, sebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latama al-hududa wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk dari umatku, bukan termasuk dari golongan kami orang yang memukuli wajah, yang merobek-robek baju dan berdoa dengan doa-doa yang mengundang laknat, kecelakaan pada diri sendiri, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang saya berikan contoh tadi di depan. Wa fihi ma aidan annahu sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-saliqati wal haliqati wasyaqah. Saliqah allati tarfa'u sawtaha 'inda al-musibah. Rasulullah SAW juga berlepas diri. Beliau mengatakan, ana bari, aku berlepas diri dari wanita saliqah. Saliqah, wanita yang mengangkat suaranya karena meratap kesedihan. Wal haliqah, orang yang menggundul. Wanita yang menggundul kepalanya, bayangin. Rambutnya digundul karena apa? Karena saking sedihnya, kena musibah. Wasyaqah, yaitu wanita yang merobek-robek bajunya ketika datang musibah. Fi sahih Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana an-nahiyata wal mustami'ah ay allati taqsidu sama'an niyahati wa tu'jibuha. Dengarkan ummahat, dan juga Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang meratap dan wanita-wanita yang suka mendengar ngumpul di sekitarnya orang meratap sambil didengarin juga ratapannya, nggak ditambahkan, nggak dikuatkan, nggak dilarang, tapi dengerin, ikut menangis juga. Ini nggak boleh loh ummahat. Hati-hati, kalau Anda nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, keluar dari tempat tersebut. Jangan juga ikut meratap, ikut menangis juga enggak. Yang mendengar ratapan itu juga dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة. Untuk itu wahai wanita muslimah, wajib bagi kalian meninggalkan dan menjauhi perkara ini tatkala datang musibah. Wa alayki bis-sabri wal ihtisab, hendaknya kalian bersabar dan minta ampunan dan mohon pahala ganjaran dari musibah tersebut, hatta takuna al-musibatu fi haqqiki takfiran lis sayyiatiki wa ziyadatan hasanatihi, agar supaya musibah tersebut menjadi sebab diampuninya dosa dan sebagai penambah kebaikan untuk Anda. Nah, Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan pasti akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kurangnya harta benda, jiwa, harta benda dan jiwa, dan juga buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, "Wa basyiris sabirin," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka ini ummahat yang bersabar ini? Disebutkan ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila kena musibah mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diucapkan ummahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan doa-doa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini orang yang sabar nih dirahmati oleh Allah. Orang yang sabar itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan pujian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'am yajusul buka alladhi laysa ma'u niyaha wala af'al muharramah wala tasakhut min qada'illahi wa qadarihi. Boleh kita nangis, boleh kita bersedih, tapi enggak boleh kita meratap, teriak-teriak tadi dan melakukan tadi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan juga bersedih, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang mengandung bahwasanya kita mengingkari takdir Allah, benci terhadap takdir Allah. Jangan sampai. Nangis-nangis saja. Nah, luapkan kesedihan Anda dengan menangis, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan jangan sampai berniyahah, meratap. Jangan sampai kita berdoa, doa-doa yang doa jahiliyah, yang mengundang kesengsaraan, mendoakan keburukan diri kita sendiri, atau mengucapkan kata-kata yang mengandung kita tidak beriman pada takdir Allah. Na'udzubillah min dzalik. Li'anna al-buka fihi rahmatun lil mayyit wa raqqatun lil qalbi aidan. Karena menangis itu tidak mesti ya. Menangis itu orang menangis itu cengeng, tidak mesti. Bahkan laki-laki yang mudah menangis, tersentuh, termasuk itu sebuah kemuliaan bagi seorang laki-laki. Laki-laki yang mudah nangis karena diingatkan takut kepada siksa Allah, Allah, atau perempuan yang mudah menangis karena disebutkan akan tentang surga, neraka, keamuan Allah Azza wa Jalla, luasnya ampunan dan rahmatnya, menangis ini sebuah kemuliaan. Dan menangis si mayit termasuk dari bentuk rahmat kita kepada si mayit, kasih sayang kita kepada si mayit. Memang la istata'u radduhu, dan ini nggak bisa kita tolak. Memang inilah siapapun kita orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita. Karena mubah, dan ini hal yang lumrah, hal yang boleh-boleh saja. Faqad yakun mustahabban, dan bisa jadi tangisan itu perkara yang disunnahkan. Wallahul musta'an. Nah, bisa jadi sunnah ya ummahat. Ketika kita menangis, ada seorang ulama terkenal, jasanya luar biasa terhadap dakwah sunnah di dunia ini, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika kita mendengar meninggalnya para ulama ahli sunnah yang seperti ini, menangis bahkan perkara yang sangat terpuji dan layak mereka untuk kita tangisi. Bagaimana tidak kematian seorang ulama adalah kegelapan bagi dunia. Kematian seorang ulama menjadi pertanda Allah akan cabut ilmu dari muka bumi sedikit demi sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Makanya menangis dalam hal ini bisa jadi ini perkara yang mustahab. Akan dapat pahala ketika kita menangisi hal tersebut. Nah, wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang bertanya yang mana? Sudah selesai masalah jenazah.
Ada pun praktek jenazah tidak bisa, nah praktek ini insya Allah bisa dengan standar yang lainnya, nah, lebih nyaman, lebih rinci dan jelas bisa dilihatnya. Nah, kalau ada yang bertanya? Bagaimana persyaratan penyelenggaraan jenazah? Tidak sesuai dengan syariat. Nah, Jadi cuma dia tadi untuk menyampaikan, kadang-kadang kita sholat dan ada apa perselisihan dengan ahli bait nah, nah. jadi sudah beberapa bulan kemarin itu kebetulan apa ya, bayi yang sudah tertentu tapi lebih ke kuburan gitu sekarang. Nah. Jadi dimandikannya apa disolatkan gitu sekarang. Karena katanya belum begitu. Jadi cuma dimandikan aja seperti tidak diwujudkan. Apa seperti diperbolehkan seperti itu. Masalah di penyelenggaraan jenazah di kalangan masyarakat kita awam, dan biasanya setiap daerah dan kawasan atau desa atau kelurahan itu kan ada petugasnya biasanya kan, ada petugas penyelenggara jenazah ya kan, yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan seringkali ini menjadi siapa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam penyelenggaraan jenazah. Apa sikap kita? Sikap kita kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah, berikan masukan kepada mereka. Tapi kalau kalau kita ingin ikut serta, tentunya ikut serta memandikan, tentunya harus dengan izin ahli bait. Ini catatan yang pertama, harus dengan izin ahli bait. Kalau ahli bait tidak mengizinkan karena memang sudah ada petugasnya, tidak bisa kita berbuat banyak. Nah, ini yang jadi masalah juga di masyarakat. Biasanya mungkin kasih masukan kepada orang yang menyelenggarakan. Baik, ini yang pertama atau yang kedua. Yang ketiga, hendaknya dalam permasalahan penyelenggaraan jenazah di masyarakat, bagusnya memang jauh-jauh hari itu ahli bait. Kayak sekarang dari kalangan ummahat saja kita mulai, dari kalangan ummahat, akhwat. Ini dari sekarang nggak ada salahnya berpesan kepada keluarga. Nanti kalau aku meninggal sewaktu-waktu, tolong yang menyelenggarakan jenazah teman-teman sepengajian, teman-teman dari Indonesia, anak hadir pengajian di kajian Ummu Ika dan timnya Ummu Ika atau yang lainnya umpamanya. Tidak ada masalah itu. Sehingga kita punya kekuatan hukum, punya kekuatan kita ini. Memang ini wasiat dari si mayit, bukan inisiatif kita sendiri, bukan kita diminta. Ini lebih aman. Dan ini biasanya kalau mayit sudah atau si mayit ini sebelum ketika dia hidup sudah berwasiat seperti ini, kebanyakan wasiat itu dilaksanakan oleh ahli warisnya atau keluarga. Mereka nggak berani menyelisih permintaan atau siapa saja dari keluarga yang tersebut yang takut wasiat. Ini penting untuk diketahui. Jika kita nggak ikut campur dalam hal tanpa ada kita nggak punya kekuatan, seringkali akan menimbulkan masalah yang kegaduhan. Kalau sudah kondisi seperti itu, repot kita. Makanya kalau tidak ada permintaan dari keluarga secara resmi, itu kita nggak berani. Dan memang amannya seperti itu, kita juga nggak jadi kegaduhan.
Ada pun tadi permasalahan si jagung bayi tadi. Kalau jagung bayi ini sudah umurnya sudah 3 bulan ya, apa 4 bulan sudah ditiupkan roh mungkin ya. Umur ditiupkan roh umur 4 bulan ke atas. Dan sudah berbentuk dan sebelumnya memang sudah ada rohnya dan bergerak terus meninggal dunia keguguran tadi, maka dia seperti biasa dimandikan, disolatkan, dikafani seperti biasa. Tapi kalau dia meninggal kuburannya sebelum ditiupkan roh, tidak perlu untuk dia disolatkan, dimandikan, dikafani, tidak perlu disolatkan. Nah, tapi kalau disolatkan boleh tidak? Tidak ada masalah juga. Tapi memang lebih sebelumnya tidak perlu disolatkan. Nah, kalau belum berbentuk tidak mesti harus dikafani juga, tidak mesti harus dikafani, nggak mesti harus dikahlil tadi itu dibungkus apa dan dikumpulkan begitu aja. Tidak seperti menguburkan manusia, karena itu bukan manusia, belum ditiupkan roh. Jadi nggak perlu disolatkan, nggak perlu nggak perlu dikafani seperti kafani yang mengafani mayit. Nah, itu tetap ya dibersihkan lah, dikuburkan. Nah, dikuburkan. Kalau tidak dikuburkan wajib dikuburkan, tapi nggak wajib dimandikan, dikafani, disolatkan ya. Nah, seperti kita memandikan atau mengafani dan mensolatkan si mayit seperti biasa tidak. Karena kalau sebelum ditiupkannya ruh berarti dia bukan manusia, masih segumpal darah atau segumpal daging saja. Jadi kalau sudah ditiupkan ruh dan memang sempat hidup dan dia sempat hidup di rahim, kemudian keguguran dan meninggal dunia, ya ini kita perlakukan dia seperti mayit biasa. Kita mandikan, kita kafani, kita Allah Ta'ala. Al-mar'at sebentar, saya carikan hadisnya. Ini nggak ada di sini sebenarnya, tapi karena ada yang tanya ya kita jawab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sahih Jami', dalam kitab Jami'-nya Jami' Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Dari Abdullah bin Mas'ud, bukan Abu Hurairah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Biasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun. Al-mar'atu aurah, fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Wanita itu aurat apabila keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya dan menggoda sebisa mungkin. Wanita ini menjadi sebab fitnahnya manusia dan menjadi sebab tersebarnya kerusakan. Itu maksud dari istasrofah syaitan. Hiasi semuanya orang itu terfitnah dengan melihatnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kadang-kadang kayak saya sebagai laki-laki ya, bingung juga kita itu. Saya ini bingung. Itu bisa seperti ini. Tidak usah lihat aja sudah kelihatan. Tidak usah jingok itu sudah kejingoan sekarang. Susah banget menundukkan pandangan mata. Ya Allah. Dah Allah. Saking benar-benar betina ini di mana saja. Mana aja. Belanja pasirnya betina. Oh, apa ya? Laundry betina, pulau. Apa coba? Apa coba? Bahkan ada kenet
Ya Allah, dengan mobil ketino. Subhanallah. Ya, kita buang sampah aja, nggak lepas kita tempat buangan sampah itu ketino ganggu. La haula wala quwwata illa billah. Kita mau buang sampah ini buang sampah. Yang lebih miris lagi ini, lebih miris lagi. Saya itu kan tukang belanja di rumah. Saya itu belanja. Jujur aja istri Anda nggak pernah belanja sama sekali. Seumur hidup nggak pernah belanja. Saya itu yang belanja. Saya ke pasar, kemana belanja saya. Belanja pagi-pagi, aduh ngantri, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya keluar, emak-emak, ibu-ibu, opa-opa, semuanya keluar. Cuman saya sendiri yang laki-laki bayangin semua. La haula wala quwwata illa billah. Ini subhanallah. Sampai kadang-kadang itu ya sempat saya mengatakan kepada mereka, mana suami-suami Anda, Bu? Kok belanja terus ibu-ibu? Enggak, jangan perempuan belanja lah, Pak. Bilang gitu jawabannya. Terus saya jawab, tahun 2022 itu yang belanja itu harus laki-laki, Bu. Masya Allah. Bingung juga kita jawabnya itu. Jadi semua susah di pasar, betino, aduh semuanya bawahnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan sekarang ini juga pasar-pasar muslim katanya, Masya Allah, rame juga. Nggak lepas dari namanya apa? Ikhtilat, laki-laki perempuan. Yang lebih miris lagi, pakai cadar, selfie di tempat itu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi cuman kita itu adanya cuma astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Susah saya untuk mengungkapkan. Susah. Ini fitnah, benar-benar fitnah luar biasa. Perempuan ini fitnah luar biasa. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga keluarga kita, menjaga nisa muslimin, wanita-wanita kaum muslimin di manapun mereka berada. Nah, baik, ada yang lain? Yang terakhir insya Allah. Assalamualaikum, ini ada bagaimana pendapat Ustaz terkait mati suri dan bagaimana hukum mempercayai orang yang mati suri yang mengatakan ia melihat seperti siksa neraka dan kenikmatan surga. Tidak ada orang mati suri. Tidak ada orang mati. Mati itu cuma sekali. Mati suri itu bukan mati. Mati suri itu bukan mati. Mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian cuma sekali aja. Tidak ada kematian 2 kali, 3 kali, tidak ada. Mati suri ini terjadi, Allah Ta'ala, sejauh yang Anda ketahui, ya. Sejauh yang Anda ketahui, rata-rata orang yang memiliki gangguan mati berulang-ulang, susah matinya, bahkan mati sekian jam hidup lagi, ini biasanya, dengarkan umahat di belakang umahat, kamu perhatikan. Ini biasanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan jin, setan, sihir, punya raja, punya sipenan, punya rewang dari jin, biasanya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Dan bukan orang muslim kebanyakan. Kenapa terjadi seperti itu? Dipersulit dia yang matinya. Dan itu sebenarnya siksaan ya sebenarnya. Sebenarnya siksaan itu sebenarnya. Sebelum siksaan yang sebenarnya. Itu siksaan sebelum siksaan. Dan rata yang orang yang memiliki hubungan dengan jin, yang dulunya masa hidupnya dia megang punya raja, punya jimat segala macam, di antaranya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang memiliki seperti ini akan dipersulit kematian. Nah, ya dengan segala macam cara, di antaranya kayak seperti itu. Ini pendapat saya dan orang boleh berpendapat, ini pendapat saya. Ini sejauh yang saya ketahui rata seperti itu. Pasti masa hidupnya juga orangnya, kalau dia muslim ya muslim KTP,
beribadah kepada Allah, tidak menaikkan hak-haknya Allah, dan lebih cenderung pada dekat dengan rewang-rewang dari jin. Na'udzubillah. Makanya hati-hati ummahat, bentengi diri, keluarga, suami, dekatkan dengan majelis-majelis taklim, jangan percaya dengan dukun, jangan percaya dengan orang-orang keblinger, dengan orang-orang pinter, jangan percaya dengan orang-orang yang tidak waras. Nah, Islam ini agama yang logis, yang jelas, real. Nah, dengan dalil yang sahih, yang jelas, bisa dinalar. Inilah agama. Inilah agama kita yang mendatangkan ketenangan hati, yang bisa membuat orang itu soleh, yang bisa mengubah karakter kita, yang dulunya keras jadi lembut. Inilah agama kita. Inilah Islam yang indah dengan syariatnya yang sempurna. Bukan dengan gombalan-gombalan ini bisa begini apa dia. Tidak ada kayak seperti itu. Ini yang saya ketahui Allah Ta'ala. Cukup? Bacaan tidak dijaharkan pada Allah ya untuk ada semua barang baru. Ini untuk angkat koma atau gimana? Ini sudah berbulan-bulan dia itu sakit tapi amat itu gitu. Katanya nggak ada masalah itu. Kalau cuman apa namanya pingsan, apa itu bukan mati suri. Ini namanya ibu pingsan, bukan mati suri. Mati suri yang tadi katanya benar-benar sudah nggak nafas sekian jam terus balik lagi, dikatakan mati suri katanya. Dan saya tidak meyakini masalah mati suri itu tidak ada dalam Islam. Mati suri yang ada gangguan jin mungkin gitu. Tapi kalau ibu orang yang pingsan gitu benar terjadi, nggak sadar sekian hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada sampai sekarang ada 12 tahun atau bahkan 17 tahun pingsan, nggak sadar tapi masih bernafas. Ada orang seperti itu, tapi itu bukan mati, dia pingsan. Di Saudi Arabia sampai sekarang masih ada di antara keluarga kerajaan itu. Tolal namanya, Tolal Al-Sheikh Al-Saud dari keluarga kerajaan yang kecelakaan sampai 17 tahun sudah. 17 tahun dia dalam ribu atau 12 tahun salah tidak sadar dan sampai hari ini. Tapi masih dalam perawatan di rumah sakit, masih normal, jantungnya masih berdetak. Itu ada kayak gitu, itu bukan mati suri. Dan ukuran soleh atau bukan soleh, itu ukurannya apa? Katanya soleh, ukurannya apa soleh? Ukuran soleh tidak soleh itu harus kembali kepada syariat. Orang dikatakan soleh itu apabila dia menaikkan haknya Allah dan haknya manusia. Ummahat ini dikatakan soleh itu kalau menaikkan hak-haknya Allah, hak-haknya Rasulullah, perintah dan larangannya dijaga, senantiasa jauh dari kemaksiatan, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia juga menjaga hak-haknya manusia, hak orang tuanya, hak suaminya, hak tetangganya dia jaga. Ini baru dikatakan orang yang soleh. Tapi kok suka pengajian, jilbabnya Masya Allah, tapi jahat kepada suami, jahat kepada anak, jahat kepada tetangga, ini bukan orang soleh. Ini bukan orang soleh. Jadi ukuran soleh itu bukan
kelihatannya orang soleh, bukan gitu. Soleh itu ukurannya adalah syariat. Nah, dan juga bukan dengan perasaan. Ustaz, orang jenggotan terus anunya juga jidatnya juga gosong kok Ustaz. Bukan begitu. Bukan ukuran soleh, bukan seperti itu. Bukan. Jadi komitmen dia kepada agama, haknya Allah ditunaikan, haknya manusia ditunaikan, itu baru dikatakan soleh. Kalau haknya Allah ditunaikan, haknya manusia disia-siakan, belum dikatakan orang soleh. Meskipun jidatnya gosong, celana cingkrang, jenggotnya masya Allah, itu istrinya bercadar segala macam, tidak bisa dikatakan orang yang saleh. Nah, jadi harus imbang itu tadi. Allah Taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.